Apakah kira-kira tuh teman-teman kita nih para anak-anak muda udah melek belum sih terkait politik? Akhirnya teman-teman juga aware kok kalau misalkan Tantangan untuk para paslon nantinya untuk mendapatkan nih suara-suara dari teman-teman kita. harus memahami apakah hari ini anak muda itu dilihat sebagai objek atau subjek gitu. Harapannya untuk politik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, back again at podcast KPU RI. Terdepan bicara kepemiluan, yang tentunya podcast ini diselenggarakan oleh KPU RI. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Nah, jadi edisi kali ini tuh spesial banget karena yang bisa teman pemilih lihat bahwa edisi kali ini tuh mengenai pemilih muda. Karena nyatanya nanti di pemilih tahun depan, yaitu tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024, akan diisi oleh sekitar 60% anak-anak muda nih. Nah, fun fact-nya nih, 14 Februari nanti tuh bertepatan juga sebagai hari Valentine, yang semoga aja nantinya di hari tersebut akan bernuansa penuh cinta dan sukacita ya. Semoga aja aman-aman aja pemilu nanti. Tentunya teman pemilih yang sudah saksikan di video sebelumnya, kali ini podcast KPU RI telah diisi oleh anak-anak mahasiswa-mahasiswa yang berkompeten dan memiliki kapabilitas dalam beraspirasi dan dalam hal politik tentunya. Langsung aja bareng saya Arab Bani Koryansyah dari Universitas Sahid Jakarta yang akan menemani teman pemilih selama 20 menit ke depan. Dan tentunya kali ini saya nggak akan sendiri aja nih, karena akan ditemani oleh narasumber kita dari Universitas Paramadina. Langsung aja kita kenalan ke narasumber kita. Halo Bang. Ya, halo, gue Arya Pramudita, gue dari Universitas Paramadina, jadi jurusan Hubungan Internasional. Oh, anak HI ini ternyata. Selain jadi anak mahasiswa nih Bang, kesibukan lainnya apa sih Bang kalau boleh tahu? Selain jadi mahasiswa, kesibukan gue sering menjadi volunteer di beberapa kegiatan event. Termasuk juga gue mungkin sering melakukan hal-hal yang berbau bisnis kayak gitu-gitu sih paling. Keren banget nih, kita tepuk tangan dulu ya yang ada di studio buat Abang Pram ini. Oke, bagi teman-teman nih sebelumnya kita ingin mendisklaimer terlebih dahulu bahwa kita telah melakukan protokol kesehatan ya Bang. Dan tentunya bagi teman-teman pemilih di rumah yang ingin tahu nih informasi terkait pemilu dan hal-hal berita terkait pemilu, boleh aja langsung cek di web info pemilu kpu.go.id dan cek dptonline.kpu.go.id. Oke Bang. Oke, kita langsung masuk aja ya Bang ke pertanyaan pertama. Boleh. Oke. Jadi sebelumnya Bang Pram sendiri udah pernah memilih sebelumnya? Ya, aku pernah sih memilih first time di 2019. Oh, gimana Bang, boleh ceritain dong gimana sih euforianya saat itu ataupun ya kesan saat pemilu itu berlangsung? Jadi kayak kok males ya ngomongin politik gitu, kayak kesannya teh apa ya, jadi kayak kesannya tuh kayak berantem aja gitu, kayak kita ngomongin presiden aja harus berantem gitu, apalagi di kanal-kanal sosial media ya itu banyak banget hal-hal yang menurut aku tuh kayak unfaedah gitu, kayak
apaan sih nih gitu. Apalagi banyak hal-hal yang hoax kan kayak gitu itu kan benar-benar merajalela banget gitu waktu itu ya di sosial media. Makanya ketika waktu itu aku nggak memiliki atensi atau euforia yang terlalu gimana-gimana gitu karena mikirnya kayak ya udah sih gitu aja gitu. Oh, jadi ya udah ngalir aja gitu ya. Iya, ngalir aja gitu, nggak itu gitu. Tapi sebelumnya saat itu tuh tahu kan siapa aja paslon-paslonnya. Tahu. Oke. Jadi saat itu mungkin belum terlalu serak kali ya sama hal-hal politik kayak gitu. Ya sebenarnya kalau untuk pandangan politiknya aku udah beberapa belajar gitu ya, serak-serak aja untuk pandangan politik. Cuman untuk memilih, pada akhirnya memilih untuk memilihnya mungkin aku ya waktu itu belum sampai aware kayak ngapain sih harus milih, terus kenapa kita harus jadi pemilih, gitu-gitu aja sih paling. Kalau soal pemahaman politik mungkin kayak hal-hal politik ya aku suka hal-hal politik, cuman kayak belum bisa aja kayak mikir kalau misalkan milih nggak milih itu apa dampaknya dan sebagainya kayak gitu-gitulah pokoknya. Oke, jadi kalau boleh tahu nih, kalau sosok idealnya nih, sosok ideal pemimpin dari Bang Pram tuh gimana sih? Kalau aku pribadi ya selama belajar hal-hal yang berbau politik itu ataupun baca-baca buku politik gitu ya, melihat gitu, mengambil gitu, mengadopsi pandangan tuh seperti ini sih. Gimana calon yang ideal gitu lah ya. Kita berbicara calon aja ya. Misalkan calon pemimpin yang ideal tuh seperti apa sih untuk memimpin suatu negara gitu. Kalau aku sih agak pragmatis. Yang pertama ya jelas punya integritas gitu. Karena kalau misalkan dia punya integritas artinya dia punya ketahanan gitu dari misalkan hal-hal yang berbau suap menyuap kayak gitu-gitu lah ya. Terus selain memiliki integritas juga aku berharap pemimpinnya itu mengenal asas-asas demokrasi gitu. Karena kita negara demokratis ya kan, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat begitu. Jadi berpihak kepada rakyat gitu. Itu satu, dua, integritas dan berpihak kepada rakyat. Kemudian juga yang ketiga mungkin pentingnya itu adalah memahami bagaimana sistem negara kita ini berjalan. Misalkan kayak kan kita terdiri dari banyak daerah gitu. Nah, di banyak daerah itu pasti memiliki norm yang berbeda-beda gitu, norma hukum adat yang berbeda-beda gitu. Nah, maksudku ketika misalkan negara kita ini adalah negara yang memiliki otonomi daerah gitu, bagaimana sih pemimpin ini akhirnya nantinya bisa mengintegrasikan otonomi daerah ini untuk pada akhirnya berdaulat gitu. Maksudnya kayak nggak apa-apa tuh misalkan sekarang gitu kayak ngelihatnya tuh kayak apa-apa tuh ngelihat pemerintah pusat kayak gitu-gitu kan, kayak yang di daerah-daerah ini kayak nggak tahu gitu. Maksudnya kayak anggaran misalkan dan lain sebagainya itu diakomodir sama lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di pusat gitu. Jadi si hak otonom daerahnya ini juga perlu dipertegas lagi. Jadi aku butuh pemimpin yang memang mengerti apa kebutuhan yang ada di daerah gitu. Kayak gitu sih, kayak ya misalkan beberapa daerah di Indonesia itu sumber daya alamnya diambil, dikeruk gitu. Ya hilirnya pada akhirnya nanti akan kemana gitu ya, ke sini-sini juga akhirnya kayak ya ke Jakarta gitu untuk jadi barang dan lain sebagainya. Jadi aku butuh pemimpin yang memang mengerti soal kultural juga gitu. Integritas, memahami HAM dan demokrasi, terakhir itu mengerti kultur dan adat budaya yang ada itu. Oke, berarti banyak banget ya tantangan dari calon-calon ini. Iya. Nah, khususnya nih tantangan untuk para paslon nantinya untuk mendapatkan nih suara-suara dari teman-teman kita, anak-anak muda tuh apa sih, Kak? Wah, berat ya friend pertanyaannya ini, ngomongin bagaimana si paslon ini nanti apa tadi mendapatkan suara dari anak muda ya. Ya kalau aku sendiri sih ngelihat dari anak muda, kadang aku suka pengen balik nanya gitu sebenarnya. Balik nanyanya tuh kayak gini sebagai anak muda gitu. Ketika memang paslon-paslon atau calon-calon ini membutuhkan suara kita, suara anak muda gitu, aku pengen balik nanya dulu sebelum menjawab gitu. Okay. Emang sejauh ini negara gitu atau misalkan si calon-calon pemimpin ini semampu apa atau misalkan sekomitmen apa untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung anak muda untuk pada akhirnya terlibat dalam setiap entah pengambilan keputusan atau peran-peran lainnya gitu ya. Nah itu dulu gitu. Jadi sebelum ngomongin misalkan bagaimana caranya, nah tergantung dulu cara melihat. Kita harus memahami apakah hari ini anak muda itu dilihat sebagai objek atau subjek gitu. Atau pada akhirnya anak muda ini hanya pasar saja gitu. Mereka hanya butuh suara kita untuk menang gitu ya. Karena mayoritasnya anak muda, tapi setelah itu ya anak mudanya nggak difasilitasi apa-apa juga gitu. Jadi sebelum nanyanya ke sana gitu, mungkin kita harus lihat dulu gitu. Dalam konteks anak muda hari ini,
anak mudanya sendiri menyikapi itu apa enggak gitu. Terus ada enggak hal-hal yang memang memfasilitasi anak muda untuk bisa bercita-cita politik sana, misalkan oke, anak muda nih dibutuhkan suaranya gitu, maka dari itu kita sediakan kanal aduan untuk anak muda. Atau misalkan anak muda ini dibutuhkan suaranya gitu, maka dari itu kita harus fasilitasi misalkan dengan sistem peradilan. Jadi anak muda itu bisa menggugat nanti nih, menggugat para calon-calon ini ketika memang sudah terpilih gitu, bisa digugat oleh anak muda misalkan. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya dibutuhkan untuk oleh anak muda gitu. Nah, apakah hari ini sudah sekomitmen apa gitu? Bahkan misalkan KPU sendiri ya. Nah, ini mungkin salah satu aplaus buat KPU gitu, menyediakan kanal untuk anak muda berbicara gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang harus kita lihat dulu nih sebagai anak muda gitu. Jangan sampai kita hanya dijadikan komoditas aja gitu. Ya udah, anak muda ya gampang dibego-begoin lah kasarnya gitu. Oke, berarti balik lagi nih ke teman-teman, kita harus tahu dulu ya, kayak kita tuh sebenarnya tuh mau apa nanti politik kita nanti. Iya. Oke, berarti kalau dari pandangan Bang Pram sendiri tuh, apakah kira-kira tuh teman-teman kita nih para anak-anak muda udah melek belum sih terkait politik saat ini? Dari beberapa data yang aku lihat gitu ya, sebenarnya kayak misalkan ketika anak muda itu awareness gak sih sama politik kayak gitu kan halnya. Sebenarnya aku kayak ngerasa aja sih, meskipun kita belajar gitu ya, karena kita ibaratnya gitu mendapatkan fasilitas gitu di kampus untuk belajar hal itu gitu. Meskipun ada yang semangat, ada yang enggak belajarnya kan. Ditanya awareness atau enggak anak muda sama politik gitu. Kadang aku masih ngerasa kayak ngomongin politik hari ini gitu, sampai kayak udah males aja gitu ngomongin politik. Banyak anak muda yang ngerasa kayak gitu kan. Mungkin bukan pertanyaannya bukan aware atau enggak aware gitu, karena pada akhirnya teman-teman juga aware kok kalau misalkan ada isu-isu gitu. Misalkan kalau misalkan aku baca dari data-data yang ada, seperti misalkan dari Politik Indonesia itu mereka survei beberapa anak muda gitu, ada sekitar 4.000 sekian gitu. 70% diantaranya itu mereka tertarik ataupun misalkan memiliki awareness terhadap isu lingkungan. Kemudian sekitar 80% juga melek sama isu korupsi. Artinya kan mereka melihat bahwasannya kayak ada terjadi sesuatu nih di dalam birokrasi kita yang enggak sesuai gitu. Maksudnya itu kan udah politik kan, maksudnya itu udah aware terhadap politik gitu. Nah, mungkin kalau misalkan untuk ke arah kebijakan, nah itu aku belum lihat gitu sejauh mana anak muda ini berani menyuarakan sesuatu sampai ke level kebijakan, entah dengan cara-cara strategis, dengan langsung misalkan memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Misalkan mereka langsung datang ke misalnya lembaga-lembaga negara legislatif gitu untuk beraudiensi atau misalkan memang dengan hasil penelitian-penelitian yang ada untuk mendukung perancangan kebijakan publik seperti itu. Oke, berarti balik lagi ke para paslonnya tersebut untuk gimana sih biar cara ngebungkus politik itu gimana, kayak entah itu lebih masukin ke era-era anak-anak muda, branding di Instagram atau segala macam itu ya. Nah, berarti kalau anak-anak mudanya sendiri nih Bang, dalam tadi kan ada isu-isu yang lagi saat ini tuh banyak banget kan diomongin, entah itu terkait korupsi, terus isu-isu politik. Berarti secara nggak langsung kita tuh sama-sama harus berperan langsung dalam mengambil peran dalam isu-isu tersebut, ya kan? Berarti untuk mengatasi istilahnya dalam mengatasi hal-hal isu-isu tersebut tuh dari pihak pemerintahnya tuh saat ini Bang Pram tuh lihatnya tuh kayak gimana? Apakah kayak udah teratasi atau belum? Mungkin kalau teratasi atau belum itu agak sulit dijawab karena itu kan balik lagi ke kerja-kerja pemerintah ya. Mungkin kalau aku sih ngelihatnya didengar atau tidak gitu. Itu dulu poinnya, didengar, diperhatikan atau tidak. Karena menurutku ketika misalkan hari ini ketika misalkan anak muda bersuara, misalkan mahasiswa demo gitu, terakhir kan reformasi di korupsi gitu kan. Ketika memang itu tidak disambut dengan baik dan lain sebagainya, otomatis kayak seolah-olah gini loh, kayak mereka butuh anak muda, tapi ternyata ketika ada anak-anak muda yang kritis ya mereka nggak jumpai juga. Nah, jadi kan itu adalah satu hal indikator misalkan kalau anak muda ini belum diperhatikan menjadi peran-perannya itu belum dilirik sebagai entitas manusia gitu ya, sekelompok manusia yang memang akan meneruskan gitu. Nah, itu kan agak miris gitu. Jadi kalau misalkan tadi
oke, anak muda berperan langsung gitu. Iya. Nah, berperan langsungnya ini juga menurutku hari ini kita harus lihat juga, karena di era dunia digital seperti ini gitu, kadangkala ketika misalkan kita ngomongin politik kan selalu berbau halnya tuh kayak berbau-bau demonstrasi lah, kayak gitu-gitu kan. Jadi selalu konotasinya tuh selalu begitu gitu, kayak ngomongin politik, wah anak-anak politik pasti kerjaannya demo, kerjaannya Image-nya udah istilahnya jelek duluan. iya menggugat negara bla 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 gitu kan. Nah, kalau aku sih ngelihatnya peran-peran langsung anak muda juga hari ini nggak cuman melulu soal aksi-aksi seperti demo, karena banyak aksi yang bisa dilakukan gitu, entah dari aksi simbolik, kemudian aksi apa namanya digital, itu kan banyak ya, petisi dan lain sebagainya gitu, itu bisa dilakukan dan bisa teman-teman apa ya istilahnya jangkau gitu, ketika memang teman-teman merasa kalau misalkan bete nih kalau misalkan peran-peran langsung anak muda ngomongin politik tuh harus demo, harus diskusi bersama teman-teman yang idealis-idealis ini gitu. Misalnya ya teman-teman punya caranya tersendiri, entah melalui lagu gitu, misalkan menyuarakan hal politik, maksudnya ya bukan menyuarakan hal yang berbau politik itu lewat lagu, mengedukasi lewat lagu, lewat puisi, lewat tulisan, lewat apa. Kan banyak cara sebenarnya gitu. Jadi untuk peran-peran anak muda hari ini juga mungkin banyak yang sudah dilakukan gitu. Tapi untuk sampai didengar atau tidak, ya balik lagi gitu. Teman-teman yang sudah datang ke DPR pun ibaratnya gitu, datang ke satu kantor gitu, ke Senayan gitu, ya tidak, ibaratnya kadang jarang mendapatkan sambutan-sambutan baik. Artinya teman-teman ya sudah hanya sekedar berorasi dan lain sebagainya gitu. Nah, apalagi yang sosial media ini gitu, maksudnya kan hal-hal yang kayak gitu berarti sejauh ini demokrasi kita ya mengkhawatirkan gitu, nggak ada respon yang cepat gitu loh. Berarti secara garis besar tuh kualitas demokrasi di Indonesia saat ini tuh gimana sih Bang, menurut Bang Pram? Kalau menurut saya ya sangat mengkhawatirkan sih. Mengkhawatirkan ini dalam artian gini, selama misalkan ketika suara kita dibatasi, misalkan anak muda bersuara, misalkan contoh, saya ngambil contoh kasus misalkan ini ya, teman kita dari Lampung gitu misalkan. Iya. Anak muda juga kan, maksudnya yang bersuara soal apa ya, istilahnya keresahan dia kan, Iya, soal masalah-masalah yang terjadi. Saya nggak tahu lah, intinya itu apakah karena narasinya atau bentuk apanya gitu. Tapi hal-hal yang kayak gitu akhirnya menjadi sensitif ya dan viral gitu dan sebagainya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kadang-kadang kayak dia sampai mendapatkan intimidasi dan ancaman. Nah, ketika misalkan kita masih tidak memiliki ruang aman untuk bersuara di apa ya, di muka umum gitu, otomatis berarti kita harus bisa mengukur kalau misalkan kualitas demokrasi kita itu masih rendah gitu, maksudnya belum bagus gitu. Soalnya apa? Karena tadi ketika orang masih ngerasa takut untuk berbicara sesuatu hal yang memang dirasa itu tuh adalah hal yang memang baik ya, bukan baik maksudnya kayak apa ya, bukan indikator baik juga sih, tapi kayak ya itu dia keresahan gitu, ataupun dia menyampaikan ide-ide atau gagasan atau kritik lah ya, katakanlah kritik gitu, masih memiliki rasa kurang aman atau ketakutan, ya berarti demokrasinya masih mengkhawatirkan. Berarti apakah kita nih sebagai anak muda nih harus lebih belajar lagi nih tentang politik-politik di Indonesia? Karena kan seperti yang kita tahu nih, kita juga udah dapatkan pendidikan terkait seperti PKN dan semacamnya. Apakah itu udah cukup menurut Bang Pram? Atau kita harus lebih research lagi terkait politik-politik di Indonesia? Ya menurutku nggak cukup sih. Karena kalau menurutku ya bukan anak muda aja yang hari ini harus belajar gitu. Tapi karena kayak belajar tuh emang itu udah kewajiban lintas generasi. Jadi ketika misalkan ditanya pelajaran PKN gitu, apakah udah cukup apa enggak, menurutku enggak gitu. Ibaratnya kalau kita belajar politik itu kan dinamis gitu. Iya. Hari ini kita berbicara fenomena politik gitu, A misalkan, besok bisa B, besok bisa C gitu. Ya ibaratnya ketika misalkan kita belajar pilpres di Amerika misalkan ya. Ketika misalkan orang Amerika, ini negara yang hegemoni kan, super power gitu. Masyarakatnya yang memang dianggap teredukasi begitu kan. Tapi ketika misalkan ada penggembosan atau misalkan propaganda mengenai ISIS dibuat oleh Barack Obama dan Hillary Clinton gitu, terus mereka tiba-tiba percaya gitu dan akhirnya kalah gitu. Nah, berarti kan ngomongin fenomena politik itu kan dinamis gitu. Makanya di situ kita harus terus belajar gitu, mengamati sih. Ya paling penting tuh mengamati, dan belajarnya itu apa ya? Ada dua hal gitu yang selalu ditekankan gitu oleh dosenku kalau misalkan belajar. Jadi kita harus belajar. Pertama itu secara literatur, yang kedua itu empiris gitu. Jadi dua hal ini tuh nggak bisa dipisah gitu. Pertama, literatur tuh penting untuk pengayaan intelektualitas kita. Bener-bener. Nah terus empiris itu penting untuk pada akhirnya men-challenge apakah si literatur ini relevan atau tidak gitu.
dan kemudian polanya seperti itu, balik lagi aja empiris, rata-rata empiris gitu-gitu aja sih sebenarnya. Nah itu yang penting gitu. Oke, berarti balik lagi kita harus improve terus ya. Ya. Berita-berita, update dan segala macam. Dan juga ya pastinya dari pihak-pihak instrumen negaranya tuh juga harus mendukung kan. Kayak gimana sih caranya tuh yang pas agar komunikasi politiknya tuh tercapai gitu, bukan begitu Bang? Yang pas. Iya. Ya. Nah, sebelum itu teman pemilih, kita break sebentar dulu dan pastinya jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi di segmen berikutnya. Halo teman pemilih, balik lagi di podcast KPU RI edisi Pemilih Muda bareng gue Rabbani Koryansyah dari Universitas Syahid Jakarta dan narasumber kita Gue Pram dari Universitas Paramadina. Ya dari tadi kita udah ngomongin panjang lebar ya terkait politik. Langsung aja nih kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bang. Boleh. Oke. Ini ngomong-ngomong nih ya Bang, karena kita nih anak-anak muda pasti udah melek banget kan yang namanya digital nih, handphone, terus bener kan Bang? Terus gimana sih Bang tips and trick untuk para paslon-paslon itu dalam ngebangun branding dalam sosial media mereka agar kita tuh interest gitu sama mereka? Interest? Iya. Dari beberapa hal, ini aku ngambil contoh kasus individu aku aja ya, sebagai anak muda gitu. Kayak kadang ketika misalkan aku bikin postingan yang ibaratnya nih nge-follow akun-akun yang memang sering campaign politik gitu-gitu kan, kayak terus aku kayak bikin postingan-postingan berbau-bau politik gitu tuh kayak jujur itu jarang dibaca dan jarang ada yang nge-like ataupun komen gitu. Maksudnya kayak ya udah gitu. Dan tapi ketika aku ngelihat akun-akun yang kayak ngomong-ngomongin politik kayak gitu, yang bagus-bagus, yang brandingnya bagus tuh gitu, kayak banyak orang yang aware gitu, termasuk media-media itu. Yang pertama itu simple. Itu ya, anak muda tuh suka yang simple gitu. Jadi jangan terlalu banyak tulisan-tulisan, caption gitu. Kalau di media sosial ya, khususnya nih sosial media nih, ngomongin sosial media gitu. Itu yang simple gitu. Jadi kalau misalkan video YouTube nih ngomongin audio visual ya jangan yang terlalu panjang gitu ya. Yang biasa-biasa aja, yang simple-simple. Anak muda tuh nggak mau ribet gitu kan. Itu satu. Nah, yang kedua mungkin kalau dari aku itu menarik sih buat dilihat gitu. Kayak bikin penasaran dan ngehibur. Kayak gitu. Karena anak muda hari ini banyak gabutnya anjir. Serius gue. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih relate ya. Kayak relate ya terkait entah itu masalah sehari-hari dan semacamnya. Nah, dari Instagram nih atau sosial media lainnya, TikTok pastinya kan ada tuh kayak black campaign ataupun kayak buzzer-buzzer yang bisa langsung aja nih masuk dan langsung ngebuka atau mengubah opini kita nih, opini massa nih anak-anak muda. Dari hal tersebut kan pastinya ada tuh kayak entah itu hoax dan lain semacamnya. Kita tuh sebagai anak muda tuh harus banget kan kayak lebih bijak lagi dalam melakukan menyaring-nyaring istilahnya ya, nyaring-nyaring info-info terkait hoax dan semacamnya itu. Kalau dari Bang Pram sendiri tuh pernah nggak sih ngelihat kayak kasus-kasus kayak black campaign dan semacamnya? Terus kalau dari Bang Pram sendiri tuh menyikapinya tuh gimana? Oke, kalau misalkan ngelihat kasus tuh kayak sekarang tuh banyak ya yang kayak gitu. Karena hari ini berbicara misalkan kekuatan rakyat Indonesia ya, the power of netizen gitu ya kan. Cuman balik lagi, ya gitu. Kan ada istilah-istilah tuh SJW gitu ya, SJW yang kayak gitu-gitu tuh kan. Nah, kalau gue sih ngelihatnya gitu, kayak yang kayak gitu-gitu tuh itu satu sisi bagus, tapi satu sisi tuh ada dampak bahayanya juga, cuy. Jadi kayak orang-orang tuh jadi mudah kegiring opininya tanpa mengecek kebenarannya dulu gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman itu istilahnya aktif di sosial media, maka hal yang paling pertama teman-teman itu harus perhatikan adalah pertama security digital teman-teman tuh penting kan. Yang kedua, ketika ada fenomena atau isu, itu di cross check dulu kebenarannya dengan menelusuri sumbernya ya kan. Jadi jangan sampai kayak udah isunya kemana-mana, udah viral segala macam, tahu-taunya lu salah nge-reply cuy gitu. Itu bukan fakta gitu kan. Nah jadi tetap utamakan fakta. Itu sih kalau gue ya. Terus kalau gue menyikapinya gimana? Itu kan tadi ya. Kalau gue sih nyikapinya
Kadang gue bodo amatan, kadang gue juga ngeliat-liat aja. Karena gue kalau di sosial media jujur li orangnya nggak mau terlalu ribet-ribet banget sih. Kayak gitu-gitulah. Ya mungkin aja ada teman-teman kita yang mau langsung nge-repost sih biar Nah, kelihatan kayak iya. gue nih anak politik banget. Iya kan, biasanya Iya. banyak tuh yang kayak gitu-gitu juga kan. Bener tuh. Nah jadi kalau dari Bang Pram sendiri tuh ngelihatnya tuh dari apa namanya pengawasannya nih dalam sosial media tuh gimana sih, kayak orang-orang di balik yang ngejaga Kominfo dan semacamnya itu dalam menyikapi adanya black campaign dan hoax kayak gitu. Apakah udah cukup nih untuk ngejaga kita nih sebagai netizen untuk biar nggak dapat apa namanya hoax kayak gitu? Iya, menurutku lembaga negara ya, khususnya di sini mungkin Kemenkominfo itu, apalagi untuk menuju tahun pemilihan itu memang benar-benar harus bikin kanal aduan untuk hoax kayak gini gitu. Karena di 2019 ini benar-benar merajalela banget dan benar-benar ngeracunin gitu. Orang-orang jadi terpolarisasi oleh buzzer ini gitu. Dan apa ya, lebih parahnya ini dipakai untuk pada akhirnya menggoloskan kepentingan gitu. Nah ini yang parah gitu, karena pada akhirnya rakyat yang gak teredukasi malah hal-hal seperti ini tuh jadi meracuni pikiran-pikiran masyarakat pemilih gitu kan akhirnya. Nah maka saranku sih ya Kominfo sampai hari ini perlu ada, mungkin udah ada ya kanal aduan kayak nge-track apa namanya, siapa yang pertama kali ngeposting kayak gitu-gitu kan ada ya. Tapi mungkin lebih ke disiapin aja untuk mendekati tahun-tahun pemilu gitu. Harus ada tim khusus lah untuk mengurusi hal-hal yang beginian gitu. Karena kadang-kadang kalau yang urusan-urusan cyber ini gitu, kita kadang nggak tahu ya akunnya siapa, akunnya bodong dan lain sebagainya. Terus yang ngeri itu kadang-kadang ketika misalkan di sosial media kita ikut komen atau ikut apa, tiba-tiba kena doxing lah gitu kan, tiba-tiba kena spamming lah gitu-gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kayak gitu tuh yang mungkin perlu dihindari juga dan perlu ditingkatkan pengawasannya sih menurutku. Oke, balik lagi kita sebagai anak muda nih yang melek di internet harus pintar-pintar ya milih-milih informasi. Oke nih Bang, mungkin untuk terakhir harapannya untuk politik kita di kedepannya tuh apa? Aku sih berharap politik kita kedepannya itu lebih memberikan warna baru gitu ya. Jadi nggak monoton gitu. Maksudnya warna baru itu adalah pilihan-pilihan yang memang berbeda dari sebelumnya gitu. Ketika kita berbicara misalkan era pasca reformasi gitu ya, ketika memang partai politik ini juga menjadi jalan politik gitu ya, jalan politik rakyat itu dipercayakan kepada partai politik, apa warna pembaharu dari partai politik ini gitu yang membedakan antara partai satu dan partai yang lainnya gitu. Karena ketika misalkan hari ini ngelihat sama aja, jadi itu yang membuat anak muda seperti kita bosan gak sih kayak ngeliat gitu-gitu aja dari dulu gini. Nah maka harapanku adalah bisa memberikan warna baru untuk anak muda, biar anak muda itu bisa merasa kalau misalkan penting nih kita berpolitik gitu kan. Iya benar. Boleh kasih tahu satu contoh visualisasinya gimana? Karena kan abang sendiri salah satu anak-anak muda kan. Iya. Misalkan ada partai politik yang emang dekat dengan hal-hal yang berbau anak muda tuh nggak cuman sekedar ngomongin usianya aja gitu, tapi dekat juga dengan teman-teman mudanya. Misalkan mereka kampanye lewat hal-hal yang berbeda gitu, yang bikin pembaharuan lainnya kayak lewat skena musik, lewat kegiatan pameran, lewat kegiatan apa yang memang itu digandrungi oleh anak muda dan memang partainya isinya anak muda gitu loh. Selain isinya anak muda nih gitu kan, selain isinya anak muda, mereka juga adalah orang-orang yang berani, artinya mereka memiliki idealisme anak muda untuk pada akhirnya menciptakan keadilan antar generasi. Itu contoh visualisasinya tuh kayak gitulah kurang lebih kalau menurutku. Oke, semoga aja apa yang diharapkan oleh Abang Pram dan tentunya kita nanti semoga tercapai ya Abang. Oke. Amin. Semoga aja nanti kita makin transparan lagi politik kita. Iya, itu. Gak ada ya sara apapun yang dapat pecah belah kita. Nah itu dia. Boleh aja nih langsung nih Bang Pram, pesan-pesan untuk para teman pemilih di sana. Iya. Langsung. Oke, kalau aku mungkin pesannya gini ya, teman-teman tetap kawal gitu, tetap kawal dan terus pantengin segala informasi mengenai pemilu 2024 karena ini krusial dan penting buat kita anak muda. Benar banget. Entah itu Instagramnya KPU atau misalkan kanal-kanal sosial media KPU gitu. Dan kalau misalkan teman-teman punya isu yang memang dianggap penting dan krusial oleh teman-teman, maka jangan lupa itu juga bisa diaudiensikan kepada KPU untuk dibahas seperti misalkan di debat capres dan lain sebagainya.
Jadi teman-teman jangan sungkan untuk terus mengawal dan mantengin segala sesuatu tentang pemilu 2024. Itu aja Benar mungkin kalau banget. dari aku. Iya. Kalau dari kamu? Dan jangan lupa gunakan hak suara kalian, dan bagi kalian nih yang belum terdaftar langsung aja cek di website cek dptonline.kpu.go.id, dan kalau mau cari tahu tentang info-info pemilu boleh aja langsung dicek infopemilu.kpu.go.id. Iya. Oke, makasih banyak nih Bang atas insightful-nya nih. Aman. Terima kasih sekali lagi nih buat narasumber kita Bang Pram atas hadirannya hari ini. Oke, langsung aja ya Bang, kita pamit undur diri. Ya. Dan jangan lupa nih buat teman-teman pemilih di rumah, cek terus, pantengin terus di channel YouTube KPU RI di podcast edisi Pemilih Muda. Saya Rabbani Koriansyah dari Universitas Sahid Jakarta dan Saya Arya Pramudita dari Universitas Paramadina. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan.